Panganjali Umat. Om Swastiastu. Baik teman-teman, pada hari yang cerah ini kami akan menyampaikan hasil kreasi inovatif kami tentang pembuatan ekoenzim di kelas 11A SMA Negeri 1 Sidemen. Tapi sebelum memulai penyampaian tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Suarahayu, nomor absen 23, dan rekan saya Nikadina Yani, nomor absen 19. Saya Nikada Marni, nomor absen 21. Saya Nikada Juliantari, absen 20. Saya Niketut Mary Lestari, nomor absen 22. Saya Nikoma Payani, nomor absen 24. Baik, sekian perkenalan singkat dari kami. Jangan lupa tonton video kami sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih. Bye-bye. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Puspa, kamu pernah baca berita ini nggak? Oh, yang ini. Ini kan berita tentang penumpukan sampah organik. Kenapa tuh? Kenapa ya? Kok bisa numpuk gini? Kalau menurut aku sih karena kurangnya pengetahuan dan kreativitas masyarakat dalam mengelola limbah organik. Iya juga sih. Kamu ingat nggak dulu kita pernah membuat ekoenzim di sekolah? Aku ingat banget tuh, dulu kita udah pernah membuat ekoenzim di sekolah. Setelah aku pikir-pikir, kenapa kita nggak kasih tahu aja ya ke mereka bahwasanya ada loh solusi alternatif untuk mengurangi limbah organik. Wah, ide bagus tuh. Hai semua, kalian pernah dengar tentang cairan ajaib yang bisa menjadi solusi serbaguna serta dapat menjaga bumi kita agar tetap hijau nggak? Oke, hari ini saya mau kenalin kalian dengan ekoenzim. Jadi, apa sih itu ekoenzim? Ekoenzim adalah produk fermentasi yang terbuat dari campuran limbah organik. Misalkan seperti sisa buah, sisa sayuran yang dicampur dengan gula dan air. Nah, nantinya proses ini akan menghasilkan cairan serbaguna yang ramah lingkungan. Latar belakang proyek ini adalah prihatin kami terhadap lingkungan limbah organik yang sangat meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi tersebut yaitu dengan cara membuat ekoenzim. Dalam penelitian ini, kami fokus pada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa manfaat dari ekoenzim? Yang kedua, yaitu, apa saja alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan? Bye-bye. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana proses dan langkah-langkah pembuatan ekoenzim yang kami lakukan di kelas 11A. Kami juga akan menyampaikan tantangan apa saja yang kami alami selama proses ini. Dan yang terakhir, kami akan memaparkan hasil konkret dari pembuatan ekoenzim yang telah kami lakukan. Ini penting untuk melihat apakah upaya kami berhasil dan sesuai yang diinginkan. Dan kemudian kami akan menyampaikan kesimpulan dari proyek ini. Menurut Dr. Rusukun Pupangkong sebagai pendiri Asosiasi Pertanian Thailand dan orang pertama yang memperkenalkan ekoenzim, menurutnya ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik yang dapat digunakan sebagai pembersih organik. Baik, sekarang saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana sih proses pembuatan dari ekoenzim tersebut. Nah, untuk yang pertama tentunya kita harus menyiapkan wadah yang kering dan bersih. Dan pastikan agar wadah tersebut terhindar dari sisa sabun dan bahan kimia lainnya. Yang kedua yaitu masukkan air sekitar 60% dari volume wadah. Yang ketiga, potong kecil-kecil limbah organik seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu sisa sayuran atau sisa buah-buahan. Tujuannya ketika kita memotong kecil-kecil itu tujuannya agar kita itu lebih mudah memasukkan ke dalam wadah dan pastinya untuk mempercepat fermentasi. Untuk yang keempat yaitu timbang limbah organik dapur yang sudah kita potong-potong tadi sekitar 3 kilo. Yang kelima yaitu masukkan gula sekitar 10% dari berat air. Yang keenam yaitu masukkan potongan limbah organik dapur sekitar 30% dari berat air yang sudah kita timbang tadi yaitu 3 kilo. Yang ketujuh,
pasang saluran pembuangan gas. Oke, untuk yang terakhir yaitu jangan lupa tutup rapat wadah dan simpan di tempat teduh selama 3 bulan. Dan jangan lupa untuk pemberian pakan. Mari kita lanjut ke manfaat ekoenzim. Manfaat ekoenzim yaitu untuk mempercepat pengomposan dan pencegaran udara. Tantangan utama yang kami hadapi adalah keterbatasan bahan baku di awal sehingga kami harus mencari ke villa atau ke pasar. Namun hal itu dapat kami tangani karena kerjasama yang sangat kompak. Kemudian alat dan bahan yang kami gunakan cukup sederhana. Yang pertama yaitu ada wadah plastik, yang kedua ada kedap udara, yang ketiga ada pisau, yang keempat ada papan potong, dan yang kelima ada timbangan dan botol. Dan hasilnya dari air yang berwarna bening menjadi warna coklat gelap mengidentifikasi bahwa proses fermentasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menghasilkan ekoenzim yang diinginkan. Kesimpulannya, ekoenzim punya potensi besar dalam mengatasi masalah limbah dapur organik. Saran dari kami yaitu dengan memastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dalam produksi ekoenzim. Langkah yang paling tepat adalah dengan mengoptimalkan pengumpulan limbah rumah tangga secara rutin setiap harinya. Baik, sekian penyampaian hasil kreasi inovatif dari kami. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Baik.